Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang genderuwo peliharaan suamiku. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Genderuwo peliharaan suamiku. Ini kisah bait seorang wanita bernama Ainah. Dia tinggal bersama suaminya di kota, jauh dari kampung halamannya. Cerita ini terjadi di awal tahun 2000-an. Ainah dan Ibra menikah baru beberapa bulan saja. Dia menempati rumah suaminya di kota. Suatu hari mertuanya datang berkunjung. Jauh dari desa, dia menyempatkan diri datang ke kota, hanya untuk bertemu anaknya. Ya, Ibra adalah anak satu-satunya Pak Joko dan Ibu Retno. Pak Joko adalah seorang dukun ternama di desa Dukuh Kepuh, desa yang terkenal dengan tempat-tempat orang mencari pesugihan. Dan Pak Joko bisa menghubungkan antara manusia dan memeti yang akan orang sesat itu puja. Karena Ibra adalah anak satu-satunya, bukan tak mungkin jika Ibra juga menguasai ilmu bapaknya yang sengaja Pak Joko turunkan kepada anak semata wayangnya. Memang benar adanya, semua kekayaan Ibra di kota adalah hasil memuja genderuwo peliharaan Pak Joko yang kini menjadi peliharaan Ibra. Tumbal sudah pasti. Setiap tahun Ibra akan menumbalkan satu nyawa manusia dan satu kepala kerbau, juga sesaji-sesaji yang tak tentu. Tergantung mood si genderuwo itu. Karena setiap malam satu suro, si genderuwo itu selalu minta hal yang berbeda. Lain lagi dengan tumbal bulanan, yaitu pada hari Jumat Kliwon. Ibra selalu menyiapkan sesaji wajibnya, seperti bekakang ayam dan bunga setaman. Ditambah kopi hitam dan rokok tembakau. Tidak lupa, Ibra juga selalu membakar kemenyan setiap kali menyediakan sesaji-sesaji itu. Kedatangan Pak Joko ke kota, yaitu semata-mata hanya untuk memanggil kembali anaknya. Dia meminta Ibra tinggal di desa bersamanya untuk melanjutkan perjuangan Pak Joko menjadi seorang dukun. Tapi Ibra menolak karena bukan cuma harta. Ibra juga punya kekuasaan di kota. Dia enggan menuruti kemauan bapaknya karena dinilai kegiatannya itu bukanlah jalan hidupnya. Jelas Pak Joko murka. Dia berpikir kalau Ibra tidak tahu terima kasih karena yang dia dapat dari genderuwo itu asalnya dari bapaknya. Tapi Ibra tak mau meneruskan profesi Pak Joko itu. Sudahlah Pak, Ibra nggak mau jadi dukun. Tolaknya dengan halus. Bocah tak tahu diri kamu. Kamu sudah bapak bantu, tapi kok yo ngene balesanmu. Jawab Pak Joko dengan emosi. Bapak boleh minta apapun, asalkan jangan suruh Ibra jadi dukun, Pak. Ibra menegaskan. Sudahlah Pak, Bapak jangan paksa Ibra lagi. Bela sang ibu. Kamu ini loh Bu, kenapa malah bela dia? Kenapa tak dukung Bapak? Pak Joko merasa kecewa pada istrinya. Bapak ini kan sudah sepuh toh Bu, mbok yo ibu ditolong Bapak. Bujukin Ibra supaya mau nerusin pekerjaan Bapak, biar Bapak bisa beristirahat dengan tenang tanpa diganggu orang yang mau mencari pesugihan. Jelasnya semakin mempertegas maksudnya. Lawang anaknya ndak mau toh, yo wes, nggak usah dipaksa. Bu Retno menenangkan suaminya. Sementara itu Ibra hanya tertunduk memikirkan maksud bapaknya. Karena dia nggak mau kalau istrinya tahu kalau dia muja. Kalau sampai ia menerima tawaran untuk menjadi dukun, jelas cepat atau lambat istrinya akan tahu juga.
Sedangkan kalau Aina minta cerai, siapa yang akan melayani genderuwo miliknya itu? Ya, si genderuwo selalu meminta jatah pada tuanya setiap malam Jumat Kliwon. Itu perjanjiannya. Genderuwo akan memberikan kekayaan, kemudahan dalam pekerjaan yang digelutinya. Kejayaan sudah pasti, dihormati banyak orang, dan disegani teman dan kerabat. Syaratnya Ibra harus setuju istrinya ditiduri oleh genderuwo setiap malam Jumat Kliwon tiba. Ya, setiap malam Jumat Kliwon genderuwo akan datang menjelma seperti suami Aina yang gagah perkasa, yang mampu memuaskannya di atas ranjang. Tapi jika tak ada Aina, siapa yang akan melayani genderuwo? Dia akan murka dan pergi, lalu lambat laun Ibra akan jatuh miskin. Ibra memulai perjanjian dengan genderuwo itu sewaktu ia masih membujang. Dia dipaksa bapaknya untuk memuja genderuwo dengan alasan tak akan memberikan sepeser pun harta pada Ibra jika dia tak mau menuruti bapaknya. Ia memulai perjanjian dengan syarat, yaitu ketika dia menikah, maka istrinya akan melayaninya di hari tertentu. Ibra, bentak Pak Joko membuyarkan lamunannya. Iya Pak. Ibra terperanjat. Pak, aku nggak mau Aina sampai tahu kalau Ibra muja genderuwo. Ibra nggak mau kalau nanti Aina minta cerai. Iya kan Pak, Ibu bilang juga apa? Ibra pasti punya alasan untuk menolak misi Bapak datang ke sini. Bu Retno membetulkan maksud anaknya. Iya juga ya. Kalau Ibra cerai, siapa yang akan tidur dengan makhluk itu setiap malam Jumat Kliwon? Pikir Pak Joko. Shh, jangan keras-keras ngomongnya Pak, ucap Ibra sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir yang dimonyongkan. Ibra menyuruh bapaknya untuk memelankan suaranya karena Ibra takut kalau istrinya sampai dengar. Iya kan Pak, Ibra juga berpikir begitu, apalagi si genderuwo itu suka sama Aina. Nanti genderuwo murka pada Ibra Pak, dikiranya Ibra tak taat padanya. Jelas Ibra panjang lebar pada orang tuanya. Silakan diminum Pak, Ibu. Sambil membungkuk, Aina meletakkan cangkir teh di atas meja, lalu ikut duduk bersama mereka. Ngobrolin apa sih sayang? Sambil bergelayut di tangan suaminya. Enggak kok sayang, bukan apa-apa. Oh iya, kamu sudah kelar masaknya? Imbunya untuk mengalihkan pembicaraan. Sudah kok yang, jawabnya. Tapi benaknya merasa aneh karena obrolan yang mendadak berhenti ketika dia datang. Oh iya yang, Bapak minta kita berlibur ke desa untuk bulan madu. Selama pernikahan kita tak pernah nginep di sana. Gimana menurutmu? Ibra mengalihkan pembicaraan. Boleh juga sih, kamu kan sibuk, jadi kita belum sempat bulan madu. Besoknya mereka bertolak ke desa Duku Kepuh, tempat Ibra dilahirkan. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah orang tua Ibra. Sampainya di sana, batin Aina merasa aneh. Ya, Ibra belum pernah cerita kalau bapaknya adalah seorang dukun. Tapi ketika sampai di rumahnya, mereka tak bisa menutupinya lagi. Sengaja Ibra mengajak istrinya berkunjung ke rumah orang tuanya agar Aina tahu sendiri keseharian bapaknya. Jadi Ibra nggak perlu menjelaskan banyak hal. Sudut pandang Aina. Siang hari kami sampai di depan rumah bapak dan ibu mertuaku. Tapi aneh, bangunan ini sangat menyeramkan, bahkan walau di siang hari. Mas Ibra menuntunku untuk masuk. Sungguh, auranya membuat bulu kuduku merinding. Sayang, kok ngelamun sih? Mas Ibra membuyarkan lamunanku. Enggak kok yang. Ayo kita ke kamar, kamu pasti capek kan? Iya ayo. Aku mengekor di belakang Mas Ibra yang berjalan di depanku sambil membawa koper berisikan baju kami. Aku penasaran dengan rumah ini, bangunannya yang aneh dan juga menyeramkan. Bagaimana bisa orang tinggal di tempat seperti ini? Batinku. Lalu untuk apa orang-orang itu menunggu bapak di depan rumah? Apa mereka tamu bapak?
Aku terus berpikir dan semakin penasaran dengan apa yang ada di rumah ini. Tapi Mas Ibra melarangku untuk keluar dengan alasan harus istirahat karena lelah setelah perjalanan. Ya memang aku lelah sampai tak sadar telah tertidur entah berapa lama. Aku tertidur, aku sudah bermimpi. Aku bermimpi ada laki-laki mirip sekali dengan Mas Ibra. Di dalam mimpiku, suamiku itu terlihat sangat tampan dan perkasa. Ya, aku bisa bilang seperti itu, bukan tanpa alasan. Di dalam mimpiku, Mas Ibra mengajakku untuk berhubungan suami istri. Semuanya terasa nyata, semua sentuhan dan kasih sayangnya benar, aku merasakan sangat nyaman. Di dalam mimpi, aku dan Mas Ibra jelas melakukan hubungan suami istri. Tapi kenapa rasanya begitu menggairahkan buatku? Kenikmatannya lain dengan apa yang Mas Ibra berikan kepadaku setiap malam. Walaupun kadang ada rasa di mana dia juga terasa begitu perkasa, tidak seperti biasanya. Tapi entahlah, aku tak begitu memperhatikan kapan masanya dia menjadi begitu liar di ranjang dan membuatku mabuk kepayang. Tapi tidak setiap hari ia bisa membuatku puas. Setelah dalam mimpiku selesai melakukan hubungan dengan Mas Ibra, aku terbangun dalam keadaan basah kuyup karena keringat. Padahal kamar ini ada AC. Tapi walau begitu, menggairahkan dan membuatku puas dalam bercinta. Anehnya tubuhku lemah lunglai, seperti tak bertenaga. Mas Ibra kemana ya? Aku meraba tempat tidur di sampingku kosong, tak ada orang. Karena terasa begitu lelah, aku pun kembali tertidur. Saking lelahnya, aku sampai bangun menjelang maghrib. Itu pun karena Mas Ibra membangunkanku untuk makan malam. Sayang, bangun yuk, udah maghrib nih. Sambil mengguncang tubuh Aina, Ibra membangunkan istrinya. Aina mengeliat, badannya seakan remuk dan lunglai. Kamu kenapa? Sakit? Sambil menempelkan telapak tangannya di dahi Aina. Enggak kok yang. Aina menjawab dengan lemas. Tapi kamu pucat loh, kelihatannya lelah. Emang capek banget ya perjalanan dari rumah ke sini? Tanya Ibra khawatir. Aina hanya menggeleng lemah. Yang, tadi aku mimpi aneh banget. Sambil berkelayut di pundak suaminya, mengingat apa yang baru ia rasakan begitu indah. Aina menceritakan perihal mimpi indah yang dia rasakan pada suaminya. Apa? Ibra tersentak, kaget. Mendengar suaminya meninggikan suara dengan nada setengah marah, dengan spontan, Aina melepaskan pelukan pada pundak suaminya. Hai, kamu kenapa sih, Yang? Aina bertanya dengan heran. Dia benar-benar bingung dengan ekspresi suaminya. Bukannya menjawab, Ibra malah melangkah pergi, meninggalkan istrinya. Dia bergegas dengan wajah marah. Ibra menuju kamar praktek bapaknya. Tanpa mengetuk pintu, dia menyerobot masuk ke dalam bilik khusus bapaknya, pengobati pasien. Kamu nih kenapa, Tole? Kok masuk ruangan bapak tak ketuk pintu dulu? Bapak kan lagi ada tamu nih. Bapak yang tak kalah marah karena Ibra mengganggu praktek pada pasien terakhirnya malam ini. Ya, jika untuk pengobatan jam prakteknya dibatasi sampai jam 6 petang. Tapi jika menyangkut pasien pemujaan, ya Pak Joko buka sampai tengah malam atau menjelang pagi. Maaf ya Pak, Bapak boleh pergi dulu Pak. Pak Joko mau ada perlu. Kata Ibra mengusir pasien terakhir bapaknya secara halus. Melihat ekspresi kedua bapak anak itu menakutkan, pasien itu pergi tanpa sepatah kata pun. Ibra, Pak Joko semakin marah. Sebaiknya bapak bilang pada gondor peliharaan bapak itu, kalau hari ini itu bukan malam Jumat Kliwon, tapi kenapa dia meniduri Aina, Pak? Gondor adalah nama yang Pak Joko berikan pada genderuwo suruhannya untuk membantu Ibra. Kamu tahu dari mana, Le? Pak Joko balik bertanya. Halah, jangan pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Kata Ibra dengan nada tinggi. Kamu sabar dulu, Le. Kata Pak Joko menenangkan. Itu namanya melanggar perjanjian, Pak. Ibra masih tak terima. Sudahlah, Le. Karena Aina ada di sini, wajar kalau si Gondor itu kepengen dia akan mencintai Aina. Pak Joko menjelaskan dengan sabar.
Dia tahu anaknya mencintai Ainah, tapi si Gondor juga suka pada menantunya itu. Tapi di balik semua itu Pak Joko punya andil. Dia sengaja menyuruh Gondor melakukannya, karena Pak Joko tak suka pada Ainah. Halah, ini bukan alasan, Pak. Sudahlah, Le. Si Gondor janji, Jumat Kliwon mendatang dia akan melipat gandakan hartamu yang biasanya dia berikan kepadamu. Kata Pak Joko. Aku gak percaya. Sekarang saja dia berani melanggar perjanjian. Bukan tak mungkin, dia juga akan mangkir dari janjinya. Ibra makin berapi-api. Alah, soal harta, Gondor tak pernah ingkar kalau dia mau. Tak perlu tunggu sampai Kliwon mendatang. Sekarang dia akan kasih. Asal kamu jangan ganggu dia. Biarkan dia bersenang-senang dengan istrimu. Tegas Pak Joko sambil tertawa renyah. Suaranya menggema hingga keluar ruangannya. Merasa tak bisa menantang bapaknya, Ibra pergi dengan rasa kesal. Dia keluar dengan penuh amarah. Pintu dibantingnya dengan keras. Dia bergegas menghampiri istrinya yang masih terduduk di tepi kasur dengan lemas. Mas kenapa? Merasa ada yang aneh dengan suaminya, dia gelisah. Sementara itu Ibra mengemasi baju-baju yang dia bawa ke dalam koper, kembali yang tadi istrinya baru susun di lemari sebelum ia tidur. Mas, Ainah semakin bingung melihat tingkah suaminya. Sudah ya, kamu diam. Kita pulang malam ini juga. Ibra segera memapah istrinya yang masih lemas sambil menarik koper di tangan yang lainnya. Sementara itu Ibu Retno kebingungan melihat anak dan menantunya pergi tanpa berpamitan. Ibra, Le, mau kemana kamu, Le? Bawa koper. Ibra tak menjawab dan terus berlalu meninggalkan ibunya yang khawatir. Le, kamu kan baru sampai. Kasihan Ainah, Le, dia terlihat lemah. Ainah hanya bisa menoleh ke ibu mertuanya tanpa berkata sepatah kata pun. Sementara Pak Joko hanya menatap dari jauh sambil menghisap rokok kreteknya dan dia tersenyum sinis. Kamu lihat saja, Le, kamu akan kehilangan orang yang paling kamu cintai karena menentang dan menolak bapakmu. Ucap Pak Joko sambil meremas rokok yang masih menyala dengan ekspresi kekesalan dan dendam yang menggebu di dadanya kepada anak dan menantunya itu. Tiba-tiba si Gondor menampakkan dirinya di depan Pak Joko. Dia tertawa puas karena baru saja bersenang-senang dengan pujaan hatinya. Kamu tenang saja, Gondor. Kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Lalu Ibu Retno berbalik ke arah suaminya. Dia tahu apa yang suaminya rencanakan. Walaupun tak langsung mengetahuinya, seorang ibu mempunyai feeling yang kuat. Bapak, pasti ini ulah bapak kan? Sambil setengah berlari dia menghampiri suaminya. Pak, kenapa bapak lakukan ini pada Ibra anak kita, Pak? Bu Retno mencecar suaminya. Ibu ini ngomong apa toh? Pak Joko pura-pura tak mengerti. Bapak akan membunuh menantu kita kan? Sambil menangis terguguh, Bu Retno meluapkan emosi pada suaminya. Bu Retno tahu rencana busuk Pak Joko. Tapi dari awal dia tak pernah setuju dengan rencana suaminya. Dia tak akan tega melihat anaknya hancur karena kehilangan cintanya. Sudahlah ibu, diam saja, gak usah ikut campur. Pak Joko berlalu meninggalkan istrinya yang masih bersedih. Duh Gusti, kapan bapak akan sadar? Dia mengelus dadanya karena terasa sesak. Sementara itu Ibra dan Ainah pulang dengan mengendarai mobilnya. Butuh waktu 4 jam baru tiba di rumahnya. Tapi Ibra sadar bapaknya tak akan melepaskannya begitu saja. Dia pasti akan menghalangi kepulangannya dengan mengirimkan malapetaka padanya dan juga Ainah. Malam itu dia berniat berhenti di sebuah penginapan karena di desa tak ada hotel. Singkat cerita mereka menemukan penginapan yang cocok, letaknya tepat di depan jalan raya. Kok kita berhenti, Yang? Iya, kita bermalam di sini saja ya, besok pagi baru kita pulang. Kamu pasti lelah kan? Sambil mengelus rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. Ainah mengangguk tanda ia setuju dengan suaminya. Mereka masuk ke dalam penginapan. Di dalam penginapan itu tak begitu mewah, hanya ada sedikit kamar dan fasilitas yang standar. Ibra ingat mereka belum makan.
Tapi di daerah sini tak ada restoran, bahkan rumah makan pun juga tak ada. Jadi terpaksa Ibra pergi meninggalkan Aina untuk membeli makanan. Tapi dia ingat Gondor akan datang selagi dia tak ada di samping istrinya. Karena dalam tidur pun Gondor masih bisa berbuat. Sialan, gimana ya aku bisa keluar? Sambil meremas rambutnya, Ibra kesal dengan dirinya sendiri. Lalu dia mencoba mencari karyawan penginapan untuk menyuruhnya membeli makanan, karena dia benar-benar tak mungkin meninggalkan istrinya sendirian. Dia pergi ke depan di mana tadi dia lihat ada satpam menjaga penginapan ini. Dia berpikir dia bisa menyuruhnya untuk membeli makanan, dan dia akan memberinya tip. Setelah dia menemui satpam untuk membelikan makanan, Ibra bergegas kembali ke kamarnya. Tapi alangkah terkejutnya, dia dikagetkan dengan keadaan istrinya yang berantakan, tanpa sehelai benang pun dalam tubuhnya. Dia telanjang, rambutnya yang panjang berderai kemana-mana, dan dia tak sadarkan diri. Ibra langsung berlari menghampiri istrinya. Dia memastikan istrinya baik-baik saja. "Yang, bangun Yang!" Ibra membangunkan istrinya. Ibra memeluknya sambil sedikit menyesali melibatkan istrinya dalam perjanjian sesatnya. Tiba-tiba Aina mengeram. Tiba-tiba dia terbangun dan tertawa sangat garang. "Aina!" Ibra memanggilnya walaupun dia tahu kalau ini adalah kelakuan bapaknya. Aina masih tertawa-tawa. Tiba-tiba Aina memiliki cakar, matanya merah menyala, dan tubuhnya mempunyai bulu yang lebat seperti seekor gorila. Giginya bertaring, menyeringai, dan mengeram. "Sialan kamu Gondor!" Ibra tahu itu genderuwo peliharaannya. Gondor masih tertawa. "Apa maumu, hah?" Ibra bertanya dengan lantang. "Bukannya aku sudah memenuhi kewajibanku, hah? Kenapa kamu murka? Harusnya aku yang murka karena kamu melanggar perjanjian." Ibra tak kalah murka. "Serahkan istrimu dan kamu harus mati." Tiba-tiba Aina mencekik leher Ibra, menyudutkannya di dinding dan mengangkat tinggi-tinggi tubuh Ibra sambil tertawa bengis. Tawanya menggema. Si Gondor terus mencekik Ibra yang sudah hampir kehabisan nafas. Ibra tak tinggal diam sambil menahan tangan istrinya yang tiba-tiba menjadi sekuat gorila. Dia sekuat tenaga membaca mantra untuk melumpuhkan Gondor. Dengan sekali rapalan, istrinya terkulai lemas di hadapannya. Dia pun terbatuk sambil memegangi lehernya dan berusaha mengatur nafas. Dia melirik istrinya yang pingsan di depan matanya. Dia sudah berubah ke wujud aslinya dengan telanjang bulat. Tubuh Aina penuh dengan luka memar. Entahlah karena apa, mungkin semasa mengamuk tadi dia banyak terbentur benda. Tiba-tiba Ibram dikejutkan, pintunya ada yang mengetuk, sedang di dalam sini ada istrinya yang tak karuan bentuknya. Pikirnya dia takut kalau ada orang yang curiga dia melakukan kekerasan pada istrinya. Tapi Ibra berusaha bersikap tenang. Dia segera bangkit dan menuju pintu untuk membukanya. Ternyata satpam tadi datang membawakan makanan yang dia pesan tadi. "Ini Pak makanannya." Satpam tadi mengulurkan 2 bungkus nasi goreng dan 1 botol besar air mineral, yang disambut Ibra dengan senyuman agar tak nampak tegang. Sementara itu di rumah bapaknya, Pak Joko senyum penuh kemenangan. Tawanya membahana ke seluruh rumah, membuat Bu Retno istrinya merasa ketakutan. Dia berpikir terjadi sesuatu pada anak dan menantunya. Dia segera menghampiri suaminya, mau mencari tahu apa yang terjadi. "Pak, bapak ini kenapa toh?" tanya Bu Retno panik. Akhirnya Bu, Ibra menggunakan kemampuannya yang bapak turunkan padanya untuk mengendalikan si Gondor. Pak Joko menjelaskan. "Apa maksudnya Pak?" Bu Retno makin bingung. "Iya Bu, hanya dengan cara ini bapak akan terus mengasah ilmu perdukunan milik Ibra, sehingga tanpa dia sadari dia akan menjadi dukun yang sejati dengan sendirinya," papar Pak Joko dengan bangga. "Ibu nggak suka bapak paksa anak kita begini. Biarlah dia menjadi seperti yang dia mau Pak." Bu Retno nggak setuju.
Sudahlah, ibu nggak perlu ikut campur. Sementara itu, sedari malam tadi, Aina belum sadarkan diri. Ibra setia menemani istrinya. Ada penyesalan begitu dalam di hatinya. Dia terus di samping istrinya, memegang erat tangannya, dan menangisi perbuatannya yang kelewatan terhadap istrinya. Dia tak pernah menyangka kalau semuanya akan seperti ini. Dia pun tak pernah mengira akan merasakan sesakit ini melihat istrinya terbaring lemah. Sayang, bangun yuk, maafin aku. Ibra tergugu, sesak di dadanya, begitu mengguncang jiwanya. Tangisnya pecah melihat cintanya terbaring penuh memar di hadapannya. Perlahan Aina membuka matanya, dia begitu lemah. Aina mengelus rambut suaminya yang tertunduk di sampingnya, sambil terus menggenggam tangan dan menciuminya. Yang, suara Aina begitu berat. Mendengar suara istrinya, dia langsung bangkit dan segera menghapus air matanya. Kamu kenapa? Kok nangis? Selama ini dia tak pernah melihat suaminya menangis. Kamu udah sadar, Yang? Yang mana yang sakit? Bukannya menjawab, Ibra malah panik sambil meraba semua bagian tubuh istrinya. Khawatir Aina merasa kesakitan sebab ada banyak luka lebam di seluruh tubuhnya. Aina kebingungan dengan tingkah suaminya. Gak tahu, Yang, emang aku kenapa? Kok semua badan aku serasa remuk? Ibra terdiam. Dalam hatinya dia ingin sekali jujur pada istrinya, tapi dia takut dia marah dan meminta cerai. Jujur sekarang Ibra menyesal, ingin rasanya dia berhenti memuja genderuwo. Dia ingin hidup normal seperti manusia lainnya. Tapi apalah daya, dia tak tahu harus memulainya dari mana. Karena dari kecil dia sudah akrab dengan dunia hitam dan jauh dari agamanya. Yang, Ibra tersentak. Aina membuyarkan lamunannya. Demi kebaikan istrinya dia harus jujur, apapun yang terjadi, Aina harus tahu. Jikapun Aina minta cerai, mungkin itu lebih baik, karena Aina bisa lepas dari jerat iblisnya. Tapi, apa mungkin si Gondor mau melepaskan Aina kalau dia menceraikan Aina? Justru dengan bercerai, Ibra makin sulit untuk menjaga Aina. Ibra benar-benar merasa frustasi. Dia meremas rambutnya kuat-kuat, dan tanpa terasa dia menangis di depan istrinya, merasa bodoh karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hai, kamu kenapa sih? Aina merasa sangat bingung. Kemudian Aina meraih pundak suaminya, dia memeluknya erat. Dia tahu suaminya sedang tidak baik-baik saja. Dihadapkan wajah suaminya dengan wajahnya, menatap ke dalam, matanya sangat dalam. Seolah dia merasa apa yang suaminya sedang alami. Kamu itu kenapa? Aina mulai bertanya. Coba kamu tenang dulu dan ceritakan semuanya ke aku. Dengan sabar Aina menenangkan suaminya. Bisa-bisanya Aina sesabar ini, sedangkan dia sendiri sedang tidak baik-baik saja. Dia lemah dan sedang merasa sakit seluruh tubuhnya. Dalam batin Ibra bergejolak. Andaikan kamu tahu, sayang, mungkin kamu akan membenciku. Ibra berkata dengan lirih, pelan sekali suaranya, sampai Aina hampir tak dapat dengar. Apa? Kamu bilang apa, sayang? Aina menajamkan pendengarannya. Maafkan aku, sayang. Ibra tergugu sesak di dadanya, membuatnya tak sanggup berkata-kata. Iya, maaf untuk apa sih? Aina masih tak mengerti. Aku mau jujur sama kamu. Tapi kamu janji ya, kamu jangan benci aku. Ibra menguatkan hatinya. Dia sudah siap dengan resikonya. Apapun yang akan Aina lakukan padanya, dia akan terima. Ih, maksud kamu apa sih? Aina membetulkan posisi duduknya. Yang tadi berhadapan dengan Ibra, kini dia bersandar pada sandaran dipan. Kamu tahu nggak pekerjaan bapak aku tuh apa? Ibra memulainya dengan pertanyaan ini. Sebab dia nggak tahu harus memulainya dari mana untuk mengakui semua perbuatannya pada Aina. Aina menggeleng lirih, tanda dia tak tahu, atau mungkin tahu tapi tak yakin dengan perasaannya.
Singkat cerita, dia menceritakan semuanya, bahkan tentang setan yang selalu menidurinya setiap malam Jumat Kliwon. Aina terdiam, perasaannya hancur sehancur-hancurnya. Air matanya tak terbendung lagi. Dia menangis tergugu sesak di dalam batinnya. Sudut pandang Aina. Akhirnya kecurigaanku benar, memang betul, bapak mertuaku adalah seorang dukun. Aku gak habis pikir Mas Ibra tega berbuat seperti ini. Tapi aku juga tahu Mas Ibra melakukan ini atas paksaan dari bapaknya. Aku tahu semua karena aku mendengar percakapan mereka. Sewaktu di rumah mereka bertengkar, aku mendengarkannya. Disitulah aku tahu apa yang terjadi padaku. Lebih lagi setiap malam Jumat Kliwon tiba, aku pikir yang bersamaku malam itu adalah suamiku. Bahkan setelahnya setiap paginya, setelah aku berhubungan dengan makhluk itu, kemaluanku terasa panas dan membengkak. Aku malu pada Mas Ibra. Aku pikir aku punya penyakit kelamin. Ternyata ini penyebabnya. Kamu tega, Mas. Aku menangis sejadi-jadinya. Mas Ibra terus minta maaf. Terlihat penyesalan di kedua bola matanya. Entahlah apa aku bisa memaafkannya. Aku bahkan menyalahkan diri sendiri ketika setelah malam Jumat aku tak bisa melayaninya karena kemaluanku terasa sangat sakit. Pantas saja Mas Ibra seolah paham apa yang sudah terjadi. Dan anehnya ketika Mas Ibra memegang dan membacakan mantra, entah apa yang dia baca, kemaluanku mengempis. Ya walaupun perlahan kembali ke bentuk semula, rasa nyeri masih aku rasa setelahnya. Dan Mas Ibra tak pernah meminta berhubungan setelah 1 minggu. Apakah dia merasa jijik padaku? Atau justru merasa kasihan? Entahlah, dan aku sudah tahu semuanya. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Aku bertanya pada Mas Ibra. Aku nggak tahu harus apa, sedang Mas Ibra pun terlihat sangat menderita. Jujur aku kasihan dengannya, tapi setelah mengingat apa yang sudah dia lakukan, aku muak dengan semua ini. Bawa aku pulang ke rumah orang tuaku, Mas. Sudah habis aku berpikir, tak ketemu dengan jawaban selain ini. Ya, berpisah dengannya untuk sementara, mungkin lebih baik. Mas Ibra mendongak dan menatapku tajam sambil tangannya memegang kepalanya, pertanda dia begitu stres. Kamu gak bisa gitu sayang, kata Mas Ibra. Kenapa? Aku yakin semua akan baik-baik saja. Dia gak akan melepasmu, dia suka sama kamu, jawab Mas Ibra dengan penuh keraguan. Lalu aku harus apa, Mas? Air mataku meluncur begitu saja. Tolong beri aku waktu, aku akan memperbaiki semuanya, jawabnya dengan penuh harap. Dengan cara apa, Mas? Jujur aku malu padanya. Aku berasa kotor, walaupun semua ini Mas Ibra penyebabnya. Jika kamu mau menerimaku lagi, walau dengan tangan kosong, aku janji akan melepaskan setan itu dari hidup kita. Maksud kamu? Aku tak mengerti. Ya, aku akan melepaskannya. Tapi dengan melepaskannya, itu berarti aku akan hidup miskin. Karena dia akan bawa apa yang telah dia beri pada aku dulu. Mas Ibra begitu yakin. Kamu yakin mau melepaskannya? Aku malah ragu karena aku tahu dia bersama setan itu sudah dari dulu. Semua fasilitas dalam hidupnya akan diambil. Dan semua kemewahan yang dia dapat sejak lahir, semuanya akan menghilang. Aku ragu kamu mampu, Mas. Aku mengutarakan apa yang aku pikirkan. Aku janji sayang, asalkan kamu tetap bersama aku pasti mampu. Oke kalau begitu, kita jangan pulang ke rumah. Aku mau kita pulang ke rumah orang tuaku, karena di sana aku yakin akan mendapatkan bantuan. Karena lingkungan tempat tinggalku banyak ustadz dan kiai yang akan menolong kita. Sekarang aku diliputi keyakinan. Tapi kamu masih lemah, apa kamu kuat menempuh perjalanan panjang? Kata Mas Ibra dengan mengkhawatirkanku. Insya Allah, Mas. Walau lemah, aku ingin segera mengakhiri semuanya. Bukan hal yang mudah lepas dari jerat jahat makhluk bengis bernama Gendruwo. Apalagi ditunggangi oleh orang yang jahat juga.
Singkat cerita, mereka berdua memulai perjalanan dengan mobil mereka. Tapi Ibra merasa risau karena mobil yang dia pakai adalah harta yang dia dapatkan dari pesugihan itu. Bukan tak mungkin perihal mobil, perjalanan mereka akan tersendat. Bahkan tidak segan-segan mereka berdua akan celaka. Karena Ibra tahu si Gondor itu nggak akan melepaskannya begitu saja. Bisa saja si Gondor akan membalikkan mobil mereka di jalan atau mendorongnya ke jurang. Bahkan bisa saja mobil itu terbakar tanpa sebab. Ibra terus berpikir, lalu dia berinisiatif membelokkan arahnya ke terminal. Dan di situ dia menaiki bus ke tempat tujuan. Loh sayang, kenapa ke terminal? Aina keheranan. Iya sayang, mobil ini akan Mas tinggalkan di sini. Kita pergi naik bus. Kenapa begitu? Ya karena mobil ini Mas dapat dari setan itu. Ibra menjawab sambil terus mencari tempat parkir yang pas. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka segera berlari menjauh. Benar saja, selang beberapa menit menjauh, mobil itu terbakar dan meledak dengan sendirinya. Beruntung Ibra memarkirkan mobil itu jauh dari mobil yang lain, seolah paham apa yang akan terjadi. Spontan mereka berbalik saat bunyi ledakan menggema. Aina terkejut. Sambil menutup mulutnya, dia syok dengan apa yang dia saksikan. Ibra segera menarik tangan istrinya, memintanya untuk menjauh. Khawatir dengan apa yang akan terjadi lagi, Aina menghentikan langkahnya. Kenapa sayang? Tunggu, uang yang kamu punya kan uang dari dia? Iya, kalau nggak pakai uang ini bagaimana kita akan naik bus? Ini ada gelang yang, kata Aina menawarkan gelang yang sedang dia pakai, mengingat gelang itu bukan pemberian Ibra, melainkan dia beli sendiri dari gaji pertamanya. Jangan dong, ini kan kenang-kenangan yang kamu beli dari gaji pertama kamu. Sudahlah, kita lagi butuh, cuma ini barang yang bukan dari kamu. Dan Aina melepas cincin pemberian suaminya, lalu melemparkannya jauh-jauh karena dia yakin cincin itu juga nggak halal. Dan juga gelang yang dia pakai, tapi dia akan menjualnya. Kebetulan terminal itu dekat dengan pasar, Aina bisa menjual gelangnya di sana. Hasil penjualannya lumayan banyak, rencananya akan digunakan untuk ongkos dan biaya hidup selama di sana. Dan mungkin akan membuka usaha kecil-kecilan, itu pun kalau cukup. Beruntung, baju kita bukan hasil dari muja setan itu ya mas. Sedikit bergurau, Aina mencairkan suasana. Karena dari tadi suasana begitu menegangkan, terlebih lagi ekspresi Ibra yang sangat tegang. Entah apa yang dia pikirkan. Iya sayang, baju aku saja kamu yang beli hadiah pernikahan kita, iya kan? Ibra merespon datar. Iya, tapi bau, kita nggak ganti baju udah 2 hari. Sambil menutup hidung, Aina tertawa kecil. Iya, kita nggak sempat mandi ya. Ibra mulai mencair, ada sedikit senyum di wajahnya. Tapi di balik itu semua, Ibra masih khawatir si Gondor masih mengincar nyawa mereka. Tepat tengah hari tiba, mereka menaiki bus. Di dalam bus mereka menikmati makanan yang mereka beli di terminal tadi, mengingat mereka belum makan dari tadi malam. Lontong dan juga gorengan saja yang sanggup mereka beli, mengingat mereka harus menghemat. Maafkan aku ya sayang. Laki-laki Ibra minta maaf. Mengapa minta maaf lagi? Aina balik bertanya. Karena aku gak bisa buat kamu bahagia. Mata Ibra berkaca-kaca. Kamu itu ngomong apa sih mas? Kamu tahu gak, ini tuh jauh lebih nikmat dari makanan di rumah kamu itu. Karena ini halal tahu. Sambil menelan makanannya, Aina menjawab sekenanya. Ya karena Aina tak mau berlarut dan ingin cepat keluar dari masalah ini. Bus yang mereka tumpangi terus melaju dengan kecepatan standar, membuat yang ada di dalam mobil itu hanyut dalam mimpi. Walaupun di siang hari, mereka begitu menikmati perjalanan ini. Jujur saja baru kali ini Ibra menaiki kendaraan umum, karena dari kecil Ibra nggak pernah hidup susah. Karena masih lemah, Aina menyandarkan kepalanya pada pundak suaminya. Ya walaupun dia merasa sakit hati, kecewa, marah dan juga malu, tapi asalkan Ibra mau melepaskan kesyirikannya dan bertobat,
dia mau mendampingi suaminya. Aina terlelap. Tak lama kemudian Aina mulai bermimpi bertemu si Gondor itu lagi. Ya, dia masih menjelma sebagai Ibra. Akan tetapi Aina kali ini sudah yakin kalau sosok yang ditemui dalam mimpinya itu bukanlah suaminya. Siapa kau? Aina bertanya, walaupun dia sudah tahu kalau dia adalah genderuwo peliharaan suaminya. Sini sayang, aku akan memuaskanmu sekarang juga. Gondor mulai beraksi. Tidak, jangan mendekat. Aina mulai mengambil ancang-ancang. Ayolah sayang, tinggalkan saja suamimu yang lemah itu. Tidak, pergi, pergi. Berontak Aina ketika tangannya mulai disentuh makhluk itu. Tanpa ia sadari di alam nyata, Aina berteriak seperti dalam mimpinya. Matanya terpejam, namun tubuhnya terlihat kaku, tak bisa digerakkan. Ibra panik dan semua seisi bus menatap mereka. Yang, Aina, sayang, bangun dong. Ibra mencoba membangunkan, namun nihil. Aina terus memberontak, sampai semua orang mulai ketakutan melihat tingkah Aina. Sementara itu dalam mimpinya, Aina berhadapan dengan setan cabul. Dia bingung apa yang harus ia lakukan. Sekarang tubuhnya tak bisa digerakkan. Dia terjerat dan tak bisa kemana-mana. Suara genderuwo menggema. Sekarang kamu menjadi milikku, Aina. Gondor merasa menang. Sementara itu Ibra panik. Dia tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya. Mudah baginya untuk melemahkan Gondor, tapi dia harus istiqomah. Dia berjanji akan melepaskan semuanya, termasuk ilmu hitam yang dia punya. Tapi dia tak ada pilihan sekarang. Di dalam bus istrinya tengah bertarung dengan peliharaannya. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, kirimkanlah bantuan untukku. Aku ingin kembali ke jalanmu ya Allah. Ibra menangis sambil memeluk istrinya, tak tahu apa yang harus dia lakukan. Semua mata memandang, seisi bus itu menatap Ibra dengan berbagai reaksi. Ada yang hanya bertanya-tanya sendiri. Ada juga yang acuh, tapi banyak juga yang menerka-nerka kalau Aina kesurupan. Tapi ada juga yang iba, tapi tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundak Ibra. Kamu sabar ya, kami akan bantu kamu sebisa mungkin, kata salah seorang penumpang. Laki-laki parubaya yang berparas teduh dan ramah. Pak, stop mobilnya dulu, kita cari masjid, ada yang sakit ini. Tiba-tiba laki-laki itu berteriak pada sang supir. Karena jaraknya dari supir itu lumayan jauh, karena Ibra dan Aina duduk di kursi belakang dekat pintu. Kemudian disauti oleh penumpang lain. Iya Pak, berhenti dulu, kata para penumpang juga mulai tergerak menolong. Supir itu mulai memarkirkan busnya di pekarangan masjid besar yang terletak di tepi jalan. Laki-laki tadi turun lebih dulu mencari pengurus masjid dengan tujuan meminta izin untuk membaringkan Aina di dalam. Tak sulit untuknya bertemu dengan pengurus masjidnya karena sudah hampir memasuki waktu asar. Sebelum azan, pengurus selalu datang lebih dulu untuk membersihkan masjid dan mempersiapkan waktu sebelum azan. Bapak bisa membawa masuk dulu orang yang sakit, 5 menit lagi kita waktu asar. Jadi nanti bisa kita lihat orang itu setelah sholat, kata si pengurus. Laki-laki tadi bergegas masuk kembali ke dalam mobil untuk mengevakuasi Aina. Mari Pak, kita bawa istri Bapak ke dalam. Nanti setelah sholat bisa dilihat apakah istri Bapak perlu dibawa ke rumah sakit atau diobati di sini saja. Nanti bisa dipastikan. Sekarang kita sholat dulu karena sudah waktu asar, kata laki-laki itu menyampaikan. Ibra menuruti orang itu dan menggotong istrinya masuk ke dalam masjid. Ayo semuanya, kita sholat dulu, sudah asar, kata seorang penumpang. Ya karena sudah terlanjur berhenti, ia terpaksa mereka melaksanakan sholat terlebih dulu. Ada yang semangat melaksanakan sholat, ada juga yang sekedar rehat di pelataran masjid, dan ada juga yang hanya numpang buang air kecil. Macam-macam alasan yang membuat mereka ada yang taat, ada juga yang kurang taat.
Itu umum terjadi dalam masyarakat kita. Ainah dibaringkan di dalam masjid di tempat jamaah wanita, tapi Ibra enggan meninggalkannya sendiri. Dia ingin menjaga istrinya, tapi jika dia tak sholat, dia merasa malu karena sudah datang ke masjid tapi tak sholat. Akan tetapi kalau dia sholat, siapa yang akan menjaga istrinya? Ditambah lagi Ibra tak pernah sholat. Dia tumbuh di keluarga yang jauh dari agama. Ibra merasa bimbang. Tiba-tiba, "Pergilah," kata seorang perempuan tua yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Ibra masih terpaku memikirkan apakah perempuan itu adalah penumpang dalam bus yang dia tumpangi atau masyarakat sekitar yang akan sholat di sini. "Pergilah untuk sholat, Allah akan menjaganya," katanya sambil menggelar sajadah di dekat kepala Ainah. Ibra ragu dengan kata-kata perempuan itu. Dia masih terduduk di samping istrinya. "Kenapa? Apakah kau ragu dengan Tuhanmu?" Seolah tahu isi hati Ibra, perempuan itu terus meyakinkan Ibra. "Pergilah." Kali ini dia bersuara tegas. Ibra bangkit dan bergegas ke tempat wudhu, tapi dia tak tahu caranya berwudhu. Beruntung ada jamaah lain yang tengah berwudhu, sehingga Ibra bisa mengikuti langkah-langkahnya. Iqomah pun dikumandangkan, semua jamaah berbaris mengisi saf satu persatu. Tapi sebelum dimulai, perempuan yang menjanjikan menjaga Ainah berkata pada jamaah lain untuk memakaikan mukena pada Ainah dan berpesan untuk tetap sholat walau apapun yang terjadi. Semua jamaah perempuan menyetujuinya dan sholat pun dimulai. Sementara itu Ainah yang tadinya tidak sadarkan diri kini mulai bereaksi. Awalnya dia mengeram sambil berteriak mengeliat kepanasan. Semakin bacaan ayat suci Al-Quran dikumandangkan, dia semakin tak beraturan. Dia berusaha melepas mukena yang dia kenakan, tapi dengan tak terkendali, dia malah mencakar dan menarik mukenanya hingga koyak. "Lepaskan!" teriak Ainah menggema, tak mau kalah dengan suara sang imam masjid yang sedang sholat. Walau dia rasanya kepanasan, Ainah tak lari keluar masjid karena dalam mimpinya Ainah berusaha melawan makhluk gila itu. Di dalam mimpi Ainah berusaha membaca ayat yang dia hafal. Dia sadar tak ada yang bisa menolongnya selain Allah. "Hentikan! Hentikan!" Si Gondor menutup telinganya dengan kedua tangannya, dan Gondor pun memaksa tubuh Ainah untuk berlari meninggalkan masjid. Tapi Ainah terus tertahan. Walau dia sendiri merasa pertahanannya lemah, akan tetapi dengan niat yang kuat dan dibantu jamaah masjid, Ainah mampu bertahan sampai sholat selesai. Ainah pun terkulai lemas, dia pun pingsan tak sadarkan diri. "Ya Allah!" Semua jamaah perempuan menghambur, mengerumuni Ainah. "Bagaimana ini, Umi Halimah?" kata salah seorang jamaah. Ia bertanya pada perempuan tua yang berbicara pada Ibra. "Astaghfirullahalazim," kata Umi Halimah setelah menyentuh tubuh Ainah, merasa sangat panas. "Kenapa Umi?" tanya salah seorang lagi. "Panas." Setelah salam selesai, Ibra langsung bergegas menghampiri istrinya. Tapi di sana banyak jamaah perempuan, jadi Ibra merasa enggan untuk memasuki wilayah jamaah perempuan. Sehingga Ibra hanya melongok dari luar saja, merasa ragu untuk masuk. "Assalamualaikum." Suara dari belakang Ibra tiba-tiba. Ibra terperanjat. "Waalaikumsalam Pak Ustadz," jawabnya sambil merasa grogi karena kepergok melongok ke dalam tempat jamaah perempuan. Ternyata itu Ustadz yang mengimami sholat asar barusan. "Ada apa?" tanya Pak Ustadz. Saya mau menemui istri saya Pak Ustadz. Istri saya sedang sakit di dalam." "Oh iya Pak Kiai, ini yang tadi istrinya sakit," kata pengurus masjid menyela. Tiba-tiba ada di belakang mereka. Oh ternyata beliau adalah Kiai, bukan Ustadz, dan Ibra pun semakin merasa malu. "Mari masuk." Pak Kiai mempersilahkan. "Tunggu," kata bapak-bapak yang menolong Ibra di bus. "Iya, kenapa Pak?" tanya Ibra. "Bagaimana busnya? Apakah mau ditunggu atau ditinggal saja? Soalnya ada yang sedang terburu-buru." "Oh ya, maaf ya Pak merepotkan.
Maaf juga menghambat perjalanan para penumpang semua. Tapi gak apa-apa, saya dan istri ditinggal saja, takut buat resah para penumpang, kata Ibra panjang lebar. Oh ya udah, jadi gak apa-apa kalau kita tinggal, Pak? Tanyanya lagi. Iya, Pak. Saya titip ongkos mobilnya dulu untuk 2 orang ya, Pak. Terima kasih sebelumnya, kata Ibra dengan tulus sambil menyerahkan beberapa lembar uang kertas kepada bapak itu. Oke, Pak, saya pamit dulu ya. Bapak itu pun segera pergi dari hadapan mereka. Ibra pun masuk ke dalam ruang sholat para jamaah perempuan. Dia menemukan istrinya masih tergeletak di pangkuan Ibu Halimah. Ya Allah, sayang, bangun dong. Mas khawatir. Ibra menyentuh tangan Aina. Astagfirullahalazim, kata Pak Kiai. Kenapa dia, Mi? Tanya Pak Kiai pada istrinya, Bu Halimah. Bu Halimah pun menceritakan kejadian pada sholat. Aina meraung. Namun tak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena saat itu jamaah tengah khusyuk mengerjakan sholat. Baiknya kita bawa saja ke rumah, biar bapak tengok sendiri apa yang terjadi, karena Umi pikir dia sedang butuh pertolongan, kata Bu Halimah. Baiklah, Nak, apa kamu kuat gotong istri kamu sendiri ke rumah Abah? Tak jauh kok, cuma di belakang masjid ini saja, kata Abah Kiai. Iya Pak Kiai. Jangan bilang Kiai, bilang aja Abah Thohir saja. Semua orang memanggil begitu, kata Abah Thohir merendah. Iya Bah. Sampai rumah Abah Thohir, Aina diletakkan di atas karpet yang terhampar. Tak ada kasur, hanya dialasi bantal seadanya di kepala Aina. Karena di rumah Abah Thohir itu selalu diadakan pengajian setiap harinya. Di belakang rumahnya ada pesantren miliknya yang dikelola oleh Abah Thohir dan Umi Halimah. Makanya rumahnya tak pernah sepi akan santri-santri yang belajar pada Umi Halimah, di luar pelajaran yang diajar di dalam pesantren tersebut. Biasanya mereka belajar mengaji pada Umi Halimah di waktu lenggang selepas asar sampai menjelang maghrib. Kemudian dilanjut dengan sholat jamaah di masjid dan membaca kitab ta'lim muta'alim dan lain-lain sampai waktu isya menjelang. Kemudian sholat isya berjamaah dan disambung membaca Al-Quran bersama sampai waktu jam pelajaran habis. Begitulah kebiasaan santri di sini. Beruntung waktu itu di rumah Abah sedang banyak santriwati yang sudah bersiap belajar mengaji. Jadi ketika Abah Thohir mulai meruqyah dibantu santriwatinya dan juga Umi Halimah, Aina diletakkan di tengah ruangan dengan masih terbungkus mukena. Aina mulai dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ada 2 santriwati di kiri dan kanan yang siap siaga menahan tubuh Aina jika memberontak. Semua bersiap. Abah Thohir mulai membacakan ayat demi ayat surat untuk meruqyah Aina. 5 menit pertama Aina bereaksi kecil, hanya menangis dan muntah-muntah. Sekarang posisi dia terduduk, menunduk, tapi matanya masih terpejam. Aina menangis semakin kuat dan meraung. Tapi reaksi itu bukan datangnya dari jin, melainkan dari Aina sendiri yang tengah melawan setan dalam tubuhnya. Keluar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aina berteriak lantang, tapi tubuhnya masih dikuasai jin itu. Iya nak, keluarkan, lawan dia, kata Umi Halimah menguatkan. Dan semua santri pun semakin bersemangat membantu. Semakin keras mereka melantunkan ayat suci Al-Quran. Ketika semua orang sedang fokus pada Aina, tanpa mereka mengira, Ibra pun bereaksi sangat liar. Di luar dugaan, mereka kewalahan, sedang di sana hanya ada santriwati dan Abah Thohir. Ibra hampir memporak-porandakan semua orang yang ada di dalam. Dengan sigap, Abah Thohir membekap tubuh Ibra. Lanjutkan membaca. Perintah Abah Thohir pada santrinya. Sedang Aina ditangani oleh Umi Halimah dan Ibra ditangani oleh Abah sendiri. Jangan ikut campur, wahai manusia. Suara Ibra berubah serak dan berat. Siapa kau? Kenapa menempati tempat yang bukan tempatmu? Kata Abah Thohir membentak. Jin itu tertawa, meremehkan. Posisi Ibra kini duduk bersila dengan kedua tangannya mengepal, diletakkan di atas pahanya. Kurang ajar kau manusia. Lawan aku kalau kamu bisa. Jin itu menantang.
Lalu Ibra bangkit dari duduknya dan memasang kuda-kuda. Aba Thohir tak mau kalah, dia bersiap dengan semua kemungkinan. Sambil terus melantunkan ayat suci, dia siap melawan jin itu. Tiba-tiba Ibra menyerang Aba Thohir dan mereka berduel. Dalam sekian waktu mereka berkelahi. Akhirnya Aba Thohir mengambil alih pertarungan. Sekarang posisi Ibra berada di kuncian kaki Aba Thohir dan dia tak bergeming. Keluar enggak? Keluar enggak kamu dari tubuh pemuda ini? Sambil terus memiting dan membaca ayat suci, dia membentak jin yang ada dalam tubuh Ibra. Aku enggak akan keluar. Ini tempatku. Jangan kau usik aku, manusia jahat. Kata jin itu mencoba melawan. Baiklah, berarti kamu siap untuk terbakar. Hah? Aba Thohir membaca ayat kursi untuk kesekian kalinya. Ini dengan kekuatan penuh karena posisi jin itu masih dilemahkan. Panas, panas, kata jin itu mencoba melepaskan diri dari pitingan Aba Thohir. Sementara itu di kediaman Pak Joko tengah berkonsentrasi dengan segala bentuk alat perdukunannya. Untuk kesekian kali mantra dirapal dan kemenyan dilempar di atas arang. Asap mengepul ke seluruh ruangan itu, penuh dengan asap dan bau kembang. Pak Joko masih bersilah mempertahankan diri agar jin-jinnya nggak kalah dengan kiai itu. Aina menjerit, mengeliat. Salah satu santriwati terus menekan telapak kakinya dan Umi membaca ayat suci dan menggosok punggungnya. Tiba-tiba tubuh Aina mengejang dan berontak. Umi Halimah terpental, lalu beberapa santri segera membekap tubuh Aina. Umi Halimah segera bangkit dan dengan konsentrasi menepuk punggung Aina dengan tenaga dalam. Kemudian, seperti ada suara ledakan kecil dan kepulan asap, lalu Aina tergolek pingsan. Begitu juga dengan Ibra, dia masih meraung melawan Aba Thohir. Ampun, panas, panas. Jin itu benar-benar merasakan kepanasan luar biasa. Kalau begitu, keluarlah. Kalau tidak, kau akan terbakar, kata Aba Thohir. Aku adalah jin Khodam yang dikirim bapaknya untuk melindungi anak ini. Kalau begitu kembali kepada orang yang mengirimmu. Tidak bisa, aku tidak bisa kembali karena tubuh anak ini dan tubuhku sudah menyatu. Omong kosong, kalau begitu biar aku paksa. Aba Thohir menyuruh santriwatinya memanggil para guru yang ada di pesantren untuk membantu memegangi dan meruqyah Ibra hingga tuntas. Tak lama kemudian datang 2 orang ustadz yang mengajar di pesantren. Dengan sigap mereka memegangi tangan dan kaki Ibra. Jangan lengah, terus membaca ayat Al-Quran, kata Aba Thohir mengingatkan. Aba Thohir terus membaca ayat ruqyah. Begitu juga 2 orang ustadz yang membantunya masih terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti perang kekuatan antara Aba Thohir dan jin tersebut, mereka saling menahan dan menolak. Begitu juga Pak Joko yang sedari tadi menggunakan kekuatannya mengendalikan jin Gendruwo dari rumahnya. Di akhir ayat, Aba Thohir mengumandangkan takbir. Dengan sekuat tenaga, Abah mendorong kekuatannya dan menekan tepat di dada Ibra dan menahannya sembari membaca lagi ayat Al-Quran. Sementara di rumah Pak Joko, bertepatan dengan itu, Pak Joko terpental karena dorongan dari Aba Thohir. Dia membentur tembok yang ada di belakang tubuhnya hingga dia muntah darah dan ambruk. Istri Pak Joko segera lari ke kamar praktek Pak Joko karena mendengar suara dentuman sangat keras. Ada apa, Pak? Ada apa? Bu Retno menghampiri suaminya sampai akhirnya Ibra muntah dan pingsan tak sadarkan diri. Bertepatan dengan itu azan maghrib berkumandang dari masjid. Aba Thohir pamit untuk mengimami jemaah di masjid. Tapi ada santriwati dan 1 ustadz yang sholat di rumah Aba Thohir, mengingat ada Aina dan Ibra yang belum pulih. Sementara itu Pak Joko masih muntah-muntah darah karena kalah duel dengan Aba Thohir. Kurang ajar, manusia biadab,
Sudah Pak, wes, eling Pak. Bu Retno menangisi keadaan suaminya. Menangisi keadaan yang seperti sudah tak berdaya, tapi masih berapi-api dengan ilmu hitamnya. Biar saja Bu, biar Bapak santet kiai itu. Bapak mau lihat sejauh mana ilmunya mampu menahan santet Bapak. Dengan sempoyongan, Pak Joko mencari alat santetnya. Sudah Pak, ayo kita ke dokter, Bapak sudah terluka. Pak Joko terbatuk sampai berkali-kali muntah darah dan akhirnya dia pingsan. Bu Retno kebingungan, dia berlari keluar mencari bantuan, tapi nihil. Mungkin karena waktu maghrib sehingga semua orang berada di dalam rumah masing-masing. Tolong! Bu Retno mengetuk pintu RT setempat. Rumahnya tak jauh dari tempat tinggal mereka. Bu Retno, ada apa Bu? Maghrib-maghrib begini ibu datang. Tolong Pak RT, tolong suami saya pingsan Pak. Kok bisa? Ya sudah, ayo kita ke sana. Sebetulnya Pak RT malas menolong, mengingat perilaku Pak Joko yang terkenal galak dan jumawah. Tapi karena dia adalah abdi masyarakat, jadi mau tak mau harus menolong. Mereka berdua berangkat menuju rumah Bu Retno. Baru sampai sekitar 100 meter dari rumah Bu Retno, mereka melihat kepulan asap berasal dari jendela kamar praktek Pak Joko. Mereka berlari, tapi baru memasuki pekarangan, tiba-tiba rumah Pak Joko dan Bu Retno meledak. Pak RT secepat kilat menarik tubuh Bu Retno menjauh. Ya Allah Bapak, Pak! Bu Retno histeris. Dia tersimpuh tak berdaya, menyaksikan rumahnya meledak, terbakar di depan matanya. Belum lagi di dalamnya masih ada suaminya. Pak RT hanya terdiam, dia syok dengan apa yang dia saksikan. Semua orang berhambur keluar dari rumahnya masing-masing. Lalu sebisa mereka menolong Bu Retno memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi naas, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu kira-kira. Api begitu ganas melahap rumah Pak Sutri itu. Mobil pemadam kebakaran tiba setelah semuanya ludes terbakar. Pak, Bapak jangan tinggalin ibu Pak. Bu Retno menangis meratapi nasibnya. Sudahlah Bu, ikhlaskan saja, kata ibu-ibu tetangga menenangkan. Bu Retno sudah tak punya apa-apa, semua hartanya terbakar hangus. Mungkin hanya tanah ini yang dia punya, warisan ibu bapaknya dulu. Beruntung semua surat tanahnya ia titipkan di bank karena tak mau tercampur dengan harta milik suaminya yang tak halal. Dan malang nasibnya kini, dia menderita sendirian. Anaknya pun tak tahu di mana. Dia tak tahu dan tak ada seorang pun tahu. Mungkin hanya keajaiban yang akan mempertemukan mereka kembali. Bu Retno kini tinggal di rumah tetangganya untuk sementara waktu, sampai Ibra anaknya datang menjemput entah kapan waktunya. Karena di masa itu tidak semua orang punya handphone, dan Bu Retno hanya menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Dan Ibra pun sudah tak punya apa-apa, termasuk handphone. Hanya waktu yang bisa mempertemukan mereka. Sementara itu Aina mulai siuman, tapi dalam keadaan lemas karena belum makan dan minum. Bergegas salah satu santriwati mengambilkan minum dan makanan, kemudian menyuapi Aina. Terima kasih, kata Aina lirih. Santri itu hanya membalasnya dengan senyuman. Terlihat suaminya tergeletak lemah tak jauh dari tempatnya berada. Aina menangis entah apa yang dia rasa. Seraya menatap dalam ke arah suaminya. Mbak gak apa-apa kan? Santri itu memanggil Aina. Takut terjadi sesuatu karena Aina hanya terpaku menatap suaminya. Enggak kok, aku gak apa-apa. Aina menggeleng lemah. Dalam hatinya sangat terpukul, tapi dia berusaha kuat. Aina bergeser, duduk ke dekat suaminya. Mas, bangun mas. Aina menggoyangkan pelan tubuh Ibra, berusaha menyadarkan suaminya. Tanpa terkendali, air matanya mengalir begitu saja. Perlahan Ibra membuka matanya dan melihat sekeliling,
hanya ada istrinya dan beberapa santriwati yang sengaja ditugaskan menjaga mereka. Dia nampak kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Aina memeluknya dan menangis tersedut di pelukan suaminya. "Semoga semuanya akan baik-baik saja ya Mas." Aina menangis. "Kamu kenapa sayang?" Ibra mengelus punggung istrinya. "Assalamualaikum." Aba Thohir dan Umi Halimah mengucap salam bersama. "Waalaikumsalam." Semua membalas salam serentak. Semua sudah berkumpul kembali di ruangan itu. Aba Thohir menjelaskan apa yang terjadi dengan Ibra dan Aina. Setelah semuanya terasa sudah baik-baik saja, Aba Thohir menyarankan untuk Ibra agar menemui orang tuanya, agar menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Semua tidak ada yang tahu sebenarnya yang terjadi kecuali Aba Thohir. Namun beliau ingin Ibra tahu sendiri tentang apa yang terjadi dengan bapaknya. Bukan Aba Thohir yang mengalahkan Pak Joko, dia terbakar karena keculasan dan ilmu hitamnya sendiri. Lantas kemana semua peliharaan yang selalu dibanggakan? Semua meninggalkan, mereka mencari tuan yang baru. Manusia gelap mata itu hanya dijadikan alat mengadu domba antara manusia dan manusia lain. Dijadikan media untuk menyesatkan umat lain yang juga beriman tipis dan berakidah lemah. Siapa yang rugi? Ya manusia itu sendiri. Harta dan tahta menjadi kilau yang begitu menyilaukan mata, sehingga tak bisa melihat jalan yang benar. Setelah semuanya pulih, Ibra dan Aina berpamitan. Mereka mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan Abah Thohir, Umi Halimah dan para santri yang telah menolongnya, melepaskan belenggu syirik dari hidup Ibra dan Aina. Abah Thohir menyarankan agar kembali ke pesantren lagi kalau ingin benar-benar bersih dari gangguan gaib, karena semua nggak ada yang instan. Sesungguhnya mereka diharuskan untuk meruqyah mandiri agar tenang dalam hati dan menjalani hidup layaknya manusia sejati. Ibra pun berjanji akan kembali karena Ibra merasa butuh belajar dan disinilah tempat yang tepat untuk memulainya. Sesampainya mereka di depan rumah Pak Joko dan Bu Retno, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Hanya puing-puing yang tersisa, hangus di mana-mana dan masih utuh, tak ada yang membenahi. 3 hari setelah kejadian itu, masih belum ada yang membenahi selain jenazah Pak Joko yang diurus warga setempat dikebumikan dengan layak, walaupun sepertinya tak layak. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa yang telah terjadi setelah kematiannya. Aina dan Ibra masih terpaku melihat puing-puing yang tersisa. Tiba-tiba ada yang menepuk punggung Ibra. Sontak Ibra pun terperanjat dan menoleh. Ternyata itu ibunya. Dia langsung memeluk Ibra. Ibunya menangis sejadi-jadinya. "Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Dengan terseduh-seduh seperti anak kecil, Ibra menangis di depan ibunya. "Semua sudah habis, Le. Bapakmu wafat terbakar. Sudah 3 hari. Bapak dikebumikan. Ibu tinggal di rumah Ibu Mira. Beliau sangat baik meski sering dizolimi almarhum bapakmu. Sebenarnya ibu malu, tapi cuma Bu Mira yang mau menerima ibu, Le. Beliau sangat baik pada ibu. Kalau nggak ada Bu Mira, entah ibu sudah jadi apa. Ibu selalu datang ke sini untuk menunggumu, Le. Ibu yakin kamu akan kemari dan keyakinan ibu benar kan?" "Alhamdulillah, Bu, masih ada orang yang baik. Kalau begitu, baik ibu ikut Ibra. Kita mulai hidup yang baru, walaupun Ibra sudah tak punya apa-apa, Bu." Ibra menunduk merasa tak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Dalam hatinya ada ketakutan kalau Aina akan menceraikannya, karena sudah tak punya apa-apa dan sudah tak ada alasan lagi untuk mempertahankannya. Ibra merasa sudah tak berharga lagi. "Aina sayang, sekarang aku ikhlas jika kamu mau tinggalin aku. Sekarang aku sudah tak punya apa-apa dan gak ada alasan untukku menahanmu. Kamu sudah tak terbelenggu dengan genderuwo lagi. Aku gak mau kamu sengsara bersamaku. Aku gak mau kamu kekurangan. Kamu berhak mendapat hidup yang lebih baik." Ibra menunduk pasrah.
Sekarang dia serahkan keputusan pada Ainah. Karena dia tahu kalau selama ini dia menjadikan istrinya itu sebagai apa. Dan sekarang Ibra menyesal dan sangat merasa bersalah. Tapi justru pelik buat Ainah, dia harus berperang dengan batinnya sendiri. Sebagai seorang wanita, Ainah berhak merasa marah atas perlakuan suaminya. Tapi sebagai seorang istri, dia harus selalu ada untuk suaminya. Apalagi Ainah begitu mencintai Ibra, walau dia tahu akan sulit memulainya lagi, tapi dia akan coba karena baktinya sebagai seorang istri. Aku akan bersamamu, Mas. Ainah membuat keputusan. Ibra terbelalak mendengar keputusan Ainah. Tak disangka dia mau menerimanya kembali. Matanya berkaca-kaca terharu, campur bahagia. Tapi juga dia bingung harus dari mana dia memulainya. Kamu jangan bingung, Le. Kamu bisa jual tanah warisan kakek nenekmu ini. Semoga kita bisa bangun keluarga kecil kamu lagi. Bu Retno menyarankan dan menguatkan anak semata wayangnya. Ibu yakin ini bukan harta bapak? Iyalah, ini bukan harta bapak. Ini warisan orang tua ibu dan suratnya ibu titipkan di bank yang kapan saja bisa ibu ambil. Kamu boleh jual dan bangunlah keluargamu dengan hidup yang baru. Bu Retno menyatukan tangan Ibra dan Ainah. Terima kasih Yando, kamu masih mau menerima anak ibu. Bu Retno menangis terharu mengingat menantunya begitu tulus mencintai anaknya. Ainah hanya mengangguk, tak banyak bicara. Semuanya akan indah, pikirnya, karena semua akan dimulai dengan jalan yang benar. Singkat cerita, Bu Retno menjual tanahnya. Semua uangnya diserahkan Ibra, sepenuhnya dia percayakan pada anaknya. Ibra melamar kerja di pesantren sebagai tukang cuci baju milik para santri. Dan Bu Retno menjadi tukang masak di sana. Dan Ainah melamar kerja di luar pesantren. Dia bekerja sebagai pelayan toko gamis milik Umi Halimah yang terletak di dalam pasar tradisional tak jauh dari pesantren. Dan uang hasil penjualan tanah semuanya Ibra sumbangkan untuk pembangunan dan kemajuan pesantren. Karena sepenuhnya Ibra menginginkan hidupnya ia baktikan untuk agama dan kemaslahatan santri. Karena menurutnya mereka telah menolongnya keluar dari lembah kegelapan. Dan di sana Ibra memulai hidup yang baru, diberi rumah kecil seperti pavilion untuk keluarganya tinggal. Dan Ibra benar-benar belajar agama dari nol sampai benar-benar fasih dan mempelajarinya sampai mereka mulai melupakan kegelapan yang selama ini meliputi hidupnya. Kalau kita benar-benar mau meninggalkan keburukan, insya Allah akan memberi jalan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.